Kalau biasanya pedagang berlomba-lomba menjual dagangannya dengan harga murah meriah supaya laris manis, berbeda dengan tempat makan ini, prinsipnya unik, biar mahal asal ludes terjual. Nyatanya, warung sop kambing legendaris dan soto kaki ini memang bisa menjual ribuan mangkok dan menghabiskan berkilo-kilo daging loh. Lantas, apa rahasia yang bikin pelanggan rela membayar mahal? Rumah makan spesialis menjual menu sop kambing di kawasan Bogor, Jawa Barat ini cukup lengkap sajiannya. Lihat aja tuh, pelanggan tinggal pilih mau bagian kambing yang mana yang bakal dimasukkan dalam semangkok sop kambing yang tersohor dengan cita rasanya yang lezat dan otentik. Tapi sop kambing yang disebut-sebut sebagai sop sultan ini terkenal dengan harganya yang lumayan mahal loh Secret Lovers. Satu potongan kecil paling murah dihargai Rp18.000. Bahkan bagian kaki harganya mencapai Rp25.000. Kita mau coba hitung ya, berapa nih kira-kira? Ini berapa mas? Itu 19.000. Oke. Ini? Itu 19. Oke. Yang ini? Itu 18. 18. Itu 25. Oke. Itu 18. Oke. Terakhir ini? Terakhir 19. Oke, cukup. 118. 118 nih udah dapat satu set. 118.000 ini udah dapat kuahnya nanti. Oh ya Pak. Udah pakai ya kuahnya. Oke. Lalu apa kira-kira rahasia di balik konsep penjualannya yang mahal tapi justru sukses menjaring pelanggan ya? Kalau saya perhatiin sih, pembelinya selalu rame tiap hari loh Secret Lovers. Berarti mereka tidak mempermasalahkan soal harga kan? Ditambah lagi harus antri kalau lagi ramai. Rupanya harga mahal dianggap masih wajar oleh para pelanggan. Soalnya harga segini dinilai sebanding dengan kualitas rasa masakannya tuh. Istilahnya, ada harga, ada rupa ya. Harganya mahal, cuman rasanya enak sih nggak apa-apa ya. Maksudnya ya itu kan kita kan datang lagi. Kalau menurut aku nggak apa-apa sih, karena kan itu perkara selera masing-masing ya gitu ya. Selama enak, aku juga willing kok untuk antri panjang gitu. Sementara menurut Reza, sang pemilik, semua bahan yang digunakan, dari bumbu sampai kambingnya, harus selalu fresh tanpa pengecualian. Karena kalau daging tidak fresh, teksturnya agak sedikit alot dan kenyal-kenyal gitu. Ditambah lagi, bau daging tidak fresh bakal tercium pelanggan, bikin gak nafsu makan. Karena itulah harga yang dianggap mahal dirasa masih wajar. Terlebih lagi, pasarnya pun pastinya orang-orang yang menganggap harga sop kambing di sini masuk akal ya. Baunya tuh bau wangi, bau gurih yang kaldu gitu loh. Dia sama sekali nggak ada bau perengus. Kambing itu tuh sama sekali nggak keluar. Ternyata tadi rahasianya nggak ada loh, nggak ada pakai bumbu campuran rempah atau jahe atau apa, biasanya kan gitu ya. Ternyata tipsnya cuma satu ya. Jangan mencuci daging dengan air sebelum direbus. Gitu ya Pak ya? Itu karena daging kambing katanya kalau dicuci pakai air kenapa? Jadi bau ya? Perengus. Nah, jadi bener-bener dari hasil sembelihan itu langsung direbus aja ya. Tuh tipsnya. Berbeda dengan sop kambing lain yang biasa memakai santan, Reza memakai susu sapi yang harganya relatif lebih mahal. Perpaduan susu, kaldu daging, dan bumbu rempah tentu saja akan menghasilkan rasa kuah yang pekat dan nikmat. Beuh, pantas aja enak dan mahal ya Secret Lovers. Perbedaan sih sebetulnya kalau dari segi rasa tuh hampir mirip ya, sama-sama gurih. Cuman kalau dari susu ini lebih banyak orang yang netral dimasuk gitu kan. Sedangkan santan kan kebanyakan orang takut karena kolesterol gitu kan, takut penyakit. Sedangkan untuk soal harga jual masing-masing bagian kambing semua tergantung dari cara mengolahnya. Bagian jeroan lebih murah karena merebusnya nggak makan waktu lama. Berbeda dengan kaki yang agak mahal dibanding bagian lain. Kaki itu sendiri ada prosesnya lagi gitu untuk sampai bisa disajikan. Jadi dari proses lebih lama dan dari bahan lebih susah didapatkan juga. Berbeda dengan kuliner kambing lain seperti sate ataupun gulai yang porsinya ditentukan penjual, Reza memilih teknik penyajian sama seperti pedagang sop kambing pada umumnya, yakni secara prasmanan. Tak hanya sekedar mempermudah pelanggan memilih bagian mana yang disuka,
Teknik ini malah kadang membuat pembeli kalap dan mengambil banyak potongan yang terlihat sangat menggoda. Bergeser ke Tangerang Selatan, tepatnya di Villa Bintaro Ciputat, ada lagi rumah makan soto kaki sapi yang juga menjual seporsi soto dengan harga yang spektakuler. Yap, Secret Lovers, seporsi soto kaki jumbo dihargai hampir Rp150.000. Wah, kalau dibelikan soto biasa, bisa dapat 10 porsi ya. Hebatnya nih Secret Lovers, gak ada pelanggan yang keberatan loh. Malah di warung ini tiap hari selalu ramai pembeli. Iya, sebenarnya yang spesial juga di sini adalah ukurannya, size-nya itu besar dan itu bisa lebih dari 2 orang sebenarnya, seperti itu. Dan untuk tulangnya sendiri juga ya bersih gitu. Wah, ini artinya pelanggan merasa cukup hemat dengan membeli seporsi soto kaki jumbo bisa buat sekeluarga tuh. Haji Yanto sendiri menyajikan banyak varian kuah untuk soto kaki sapi yang dijualnya. Dari kuah bening, kuah susu, kuah tengkleng yang pedas, sampai kuah semur Jawa. Wah, komplit banget gak tuh? Awalnya sih, Haji Yanto hanya berpikir untuk menjual soto kaki dengan porsi yang sewajarnya. Namun semua berubah ketika seorang pelanggan terlihat sangat menikmati satu kaki sapi yang belum dipotong-potong. Hingga ia pun terinspirasi menjual soto dalam porsi jumbo yang dinamai soto Gragot. Pada saat itu ada saat perempuan, mungkin dia hamil sekitar umur 6 bulan. Pak Haji, itu kaki sapi dijual nggak? Saya bilang dijual lah, orang kita dagang, saya bilang gitu. Oh, boleh beli satu Pak Haji? Boleh. Nah, dimakan sama dia nih beliau nih. Enak nih Pak Haji, digragotin. Oh enak nih gragot. Terus ngomongnya gragot terus. Sampai Pak Haji boleh nggak nambah satu lagi? Boleh. Harga yang mahal rupanya juga dipengaruhi bumbu yang dipakai. Pemakaian bumbu yang terbilang banyak dan proses pembuatan yang cukup makan waktu tentu saja sangat berpengaruh pada harga jual soto kaki. Namun Yanto percaya konsumen akan kembali jika puas pada masakannya. Artinya harga tidak jadi penentu, kelezatan sajian justru nomor 1. Itu bumbu yang penting satu, semua sama lah bumbu soto itu. Cuman kita keikhlasan aja. Jadi lebih banyak lebih enak. Contohnya misalnya bawang putih 10, kita bikin 15. Jadi kita tambah bumbunya, jadi tambah enak. Kuncinya sih ya di kaldu. Ya kaldu kan kita kan ngerebus. Makanya ini tulangnya ini dipotong. Makanya dia isinya kan sumsum. Biar keluar. Jadi kuahnya tuh mengandung kaldu. Jika dihitung secara runut, harga ratusan ribu rupiah menurut Yanto justru tidak terlalu mahal untuk seporsi soto kaki jumbo. Soalnya dia mendapatkan bahan utama sop kaki dari penjual daging sapi langganannya yang memberi harga lebih murah karena Yanto membeli dalam jumlah banyak. Kalau saya lihat ini relatif murah ya. Karena kalau kita beli di pasar, mentahnya aja itu 160. Belum merebusnya, belum apa. Karena kita partai besar, jadi kita murah. Lagian biar terjangkau lah teman-teman yang pada makan. Karena kalau di atas 150, orang udah berat. Kalau ibu-ibu kan tahu harga satu sapi, kaki sapi itu di pasar berapa mentahnya. Jadi dia ya wajar lah segini. Terlepas dari harga jual yang fantastis, mengolah bagian-bagian sapi ataupun kambing yang khusus memang butuh skill tertentu. Tak hanya sekedar memasak, semua langkah haruslah sempurna sejak saat pemotongan. Kalau salah mengolahnya, salah memotongnya, dan salah apapun itu akan bau kambing. Nah itu yang akan merugikan si pedagang tuh. Nah kalau mengolahnya yang baik, semahal apapun, tadi pasti akan dikejar tuh sama customer. Yang unik, ada kesamaan dari sajian paling mahal antara rumah makan sop kambing legendaris Bogor dengan soto kaki Gragot Pamulang. Harga paling mahal per porsinya sama-sama dipegang oleh bagian kaki, baik kaki kambing maupun kaki sapi. Padahal dulu bagian ini justru yang sangat jarang diolah loh. Seiring berjalannya waktu dan pengetahuan akan kuliner, masyarakat lama-kelamaan semakin menggemari bagian yang terbilang punya porsi kecil pada kambing dan sapi.